Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai konsep ilmu ekonomi, yaitu membahas mengenai pengertian masalah dan hal-hal yang menyebabkannya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jika kita mendengar kata ekonomi, maka hal yang sering kali terdengar atau hal yang sering kali terpikirkan oleh kita adalah ekonomi ilmu yang mempelajari tentang uang. Ya, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang uang dan tentu itu adalah sebuah kebenaran karena banyak sekali dalam ilmu ekonomi yang akan kita pelajari membahas mengenai uang atau duit. Tetapi perlu juga kita mengetahui tentang teori atau pengertian secara bahasa dan lain-lain. Pertama, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berarti manajemen rumah tangga. Juga asal katanya dari oikos, keluarga atau rumah tangga, dan juga nomos yaitu pengertian, hukum, dan aturan. Kemudian jika dijabarkan maka oikonomia merupakan aturan. Oikonomia merupakan aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Ilmu ekonomi diartikan sebagai ilmu. Nah, ini pengertian lebih lanjutnya, ilmu ekonomi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari penggunaan sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, dapat dipahami bahwa jadi ilmu ekonomi adalah ilmu kita mempelajari sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas. Contoh sumber daya ekonomi itu misalnya adalah alam, modal. Modal ini banyak. Misalnya saja contoh paling sederhananya dalam kehidupan sehari-hari adalah uang. Nah, jadi uang kita ini terbatas. Misalnya kita punya uang 10.000, sementara kebutuhan kita itu bisa mencapai 20.000 satu harinya. Tapi tentu ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan yang mungkin akan kita pelajari di beberapa video berikutnya. Ilmu ekonomi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Nah, jadi itu ya. Oke, untuk lebih memahami bahwa tentang konsep ilmu ekonomi, jadi dalam ilmu ekonomi itu ada namanya inti masalah. Inti masalah ekonomi adalah kelangkaan atau scarcity. Jadi scarcity atau kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi yang terbatas seperti yang telah disebutkan di atas untuk memenuhi kebutuhan manusianya atau memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas. Sumber daya ekonomi contohnya banyak. Ada sumber daya ekonomi itu ada beberapa, yaitu ada sumber daya alam, ada tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Tapi di beberapa sumber juga ada yang menyebutkan lebih dari ini, ada yang menyebutkan teknologi misalnya. Tapi saya lebih condong kepada empat ini saja. Tentunya yang lain juga benar, tapi saya pribadi lebih suka membahas tentang empat ini. Lalu kebutuhan. Kebutuhan contohnya adalah sandang, pangan, papan, di mana ini harus kita penuhi. Jika kita tidak memenuhi ini, maka kelangsungan hidup kita sebagai manusia itu terancam. Sandang, pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan primer kita sebagai manusia. Kemudian kita membahas mengenai kelangkaan atau inti masalah ekonomi tadi yaitu kelangkaan. Kelangkaan, oke sebentar. Ya, kelangkaan dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Misalnya, hutan yang semakin sedikit. Seperti yang kita tahu, seperti yang kita tahu, manusia setiap hari ada kelahiran. Di belahan dunia manapun ada kelahiran. Tapi setiap hari juga atau mungkin setiap tahun hutan semakin sedikit. Dapat kita lihat hal ini dari berbagai sumber bahwa hutan semakin sedikit dan itu tidak hanya hutan, ada berbagai contoh lainnya. Kemudian, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Contohnya penangkapan ikan dengan pukat harimau. Pukat harimau itu adalah seperti jaring tetapi eh, sangat lubang dari jaring tersebut atau celah-celahnya itu sangat kecil sehingga anak-anak ikan yang seharusnya belum boleh ditangkap itu ditangkap dan ini mengancam kehidupan
kelangsungan hidup ikan-ikan tersebut, apalagi jika ikan-ikan ini adalah bukan ikan yang mudah ditemui, misalnya yang ikut terjaring juga dengan kokak harimau. Kemudian keterbatasan kemampuan manusia, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Dapat kita lihat, misalnya dengan menggunakan mesin. Nah, dengan menggunakan mesin, produksi barang tertentu dapat lebih cepat dan efisien. Tetapi masalahnya, sedikit SDM yang mampu membuat atau menggunakannya, atau keterbatasan dana kita yang belum cukup untuk membeli mesin tersebut. Misalnya di luar negeri ada ditemukan mesin tertentu untuk memproduksi barang tertentu. Tetapi di Indonesia mesin itu belum dapat dibeli, atau di Indonesia kita punya dana untuk membeli tetapi kita tidak punya kemampuan untuk menggunakan mesin itu. Maka inilah yang namanya keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Lanjut adalah peningkatan kebutuhan yang lebih cepat. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Contohnya adalah angka kelahiran yang tinggi tidak sebanding dengan produksi alat pemenuhan kebutuhan. Nah iya, mirip dengan yang tadi, produksinya atau kemampuan kita dalam menggunakan alat tersebut masih belum cukup. Sementara setiap tahun misalnya angka kelahiran selalu ada. Ya, mungkin untuk video ini cukup sampai di sini. Next kita akan belajar lebih lanjut tentang konsep ilmu ekonomi atau mungkin materi lain tentang ekonomi. Oh ya, jika teman-teman ada koreksi atau tambahan mengenai materi ini, maka bisa disampaikan di kolom komentar apa koreksi atau apa tambahannya. Siapa tahu koreksi dari teman-teman mampu mengurangi hisap saya yang tentunya di akhirat kelak. Dan juga saya minta maaf, minta rela jika ada salah-salah kata dan sikap dalam video ini. Selamat belajar, jangan terus bosan untuk belajar hal-hal baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, minta halal, minta ridho, minta rela. Kalau kata orang Banjar.